Shalom, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang diberkati. Berjumpa lagi di dalam renungan malam bersama dengan Majelis Resort GKI Sampit. Pada hari ini edisi Senin 20 April 2026, maka firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan bersama sebagaimana yang tertulis di dalam Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu yang diambil dari 1 Petrus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-25. Nah, pada bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya mengambil 2 ayat yang menjadi bacaan dan penekanan bagi kita, yaitu di ayatnya yang ke-24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, dari renungan kita saat ini, saya mengangkat sebuah tema kecil, yaitu firman Allah sebagai dasar hidup. Jemaat Tuhan yang diberkati, surat Petrus dalam firman Tuhan ini menceritakan bahwa orang-orang Kristen mula-mula yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu, mereka mengalami penderitaan dan pergumulan. Mereka pun seringkali mengalami krisis identitas, kelompok yang minoritas yang tidak dipandang. Dan berkali-kali mereka difitnah, serta dinista dan mengalami ketidakadilan. Nah, dalam kondisi itulah surat Petrus dituliskan kepada mereka dengan harapan agar mereka mendapatkan kekuatan, penghiburan, serta pengharapan. Karena itu dalam suratnya, Rasul Petrus mengajarkan 3 hal. Yang pertama, mengamalkan kasih persaudaraan. Jelas dikatakan di ayatnya yang ke-22, saya akan bacakan bagi kita. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, kasih persaudaraan adalah ciri khas yang melekat dengan kehidupan kekristenan. Karena jiwa telah disucikan melewati ketaatan pada Injil, maka umat percaya dipanggil untuk mempraktekkan kasih persaudaraan yang murni dan sungguh-sungguh dari hati. Dan kasih itu bukan emosi, melainkan sebuah kasih akan pengorbanan. Lalu hal yang kedua, hidup di atas dasar firman Allah. Di ayat yang ke-23 saya akan membacakan bagi kita. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu, di sini umat percaya dilahirkan kembali bukan dari benih panah, tetapi dari firman Allah yang hidup dan kekal. Ini berarti bahwa identitas umat percaya itu berakar pada sesuatu yang tidak akan binasa. Karena itu umat percaya harus hidup di atas dasar firman Tuhan Allah. Lalu hal yang ketiga ialah adanya kepanaan dunia dan kekekalan akan firman Tuhan. Di ayat 24 sampai dengan 25 saya akan bacakan kembali. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur,
tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman disampaikan Injil kepada kamu. Ibu Bapak, di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa manusia dan kemuliaannya bagaikan rumput dan bunga yang layu dan gugur. Sebaliknya firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya yang diberitakan melalui Injil. Bapak, Ibu, dan jemaat, dari firman Tuhan ini tentu mengajak kita sebagai umat percaya di segala masa dan zaman untuk terus menjadikan firman Allah yang kekal sebagai dasar hidup, sehingga kasih kita pada sesama menjadi tulus, tidak munafik, dan memancar dari hidup yang telah diubahkan. Karena itu, mari teruslah untuk memuliakan Allah melalui hidup yang taat serta setia dalam menyuarakan kasih dan kebaikan Tuhan. Ingatlah kepanaan kita di dunia ini. Namun satu hal, firman Allah kekal selama-lamanya untuk menuntun, mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus ada keselamatan dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Sejenak firman-Mu boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Firman-Mu kekal dalam hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu lah yang mengajarkan dan juga mengingatkan kami untuk hidup setia, taat, bahkan melakukan apa yang baik dan benar di dalam Tuhan. Karena itu ya Bapa, teruslah kami boleh hidup di dalam Engkau. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu menangani hidup kami, sehingga kami senantiasa menjadi berkat, menebarkan kasih persaudaraan dimanapun kami berada, dan tentu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berserah dan mengucap syukur. Amin.